Shalom, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam program Sunday Worship from Home dari GCCC Surabaya. Apa kabar Bapak Ibu? Jangan lupa ya, saat saya tanya apa kabar, jangan lupa diketik di kolom komentarnya, puji Tuhan, luar biasa, dan kata-kata yang memberkati kita sekalian. Ada amin? Jangan lupa aminnya juga diketik ya. Saya mau mengajak kita semua untuk benar-benar merasakan yang namanya kasih setiap hari. Karena sesungguhnya kasih Tuhan berlaku dan selalu tercurah untuk kita setiap hari. Baik, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk sama-sama kita berdoa grace prayer. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera. Kami bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup di dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau yang selalu beserta kami. Karena itulah janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan pujian syukur kami. Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan
Kau harapkan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, ku sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau Bapa besertaku. Katakan Immanuel, Immanuel. Katakan lebih lagi. Katakan, Engkau besertaku Tuhan. Besertaku, yes Lord. Immanuel, Immanuel, Engkau Bapa besertaku. Katakan, Kau kuatkan. Bapa, Kaulah harapanku Tuhan di dalam kesesakan. Benar Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Bapa Immanuel. Katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Biarlah terjadi Tuhan sebagaimana Engkau berfirman bahwa Engkau yang menyertai kami Tuhan. Bahkan sampai bumi ini tidak ada lagi Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan yang tidak akan berubah. Hanya penyertaan-Mu Tuhan yang pasti akan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Allah yang perkasa. Engkau adalah kota benteng dan pertahanan kami Tuhan. Kami tidak akan takut akan mara bahaya. Kami tidak akan takut akan adanya celaka Tuhan. Karena kami tahu
Engkau hidup kami, hanya Engkau yang memegangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ya Aba, ya Bapa, hanya dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, ku rasa aman, ku rasa damai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau Engkau memegang tangan kanan kami Tuhan. Kami mau Engkau yang menjadi pemimpin dalam setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau Engkau yang menyertai perjalanan kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi Tuhan. Kami mau Engkau yang memimpin langkah kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Yesus, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan lebih sungguh lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Resapi lagu ini Bapak Ibu. Bila Engkau tak besertaku, aku tidak mau berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Katakan, ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Katakan, pimpin langkahku setiap waktu. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan lebih lembut lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Yesus, ku perlu Yesus, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari Yesus nyatakan, nyatakan Yesus kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Benar Bapa, kami butuh pribadi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Roti Hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala kami yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan dan Engkau adalah kebangkitan dan Engkau adalah hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita berjumpa kembali sore ini dalam program Sunday Worship from Home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Grace of Christ Community Church Surabaya beralamat di Klampis Square B01 Klampis, Surabaya Timur, dengan jam kerja seperti yang ada di hadapan saudara. Saudara yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, atau pelayanan pastoral lainnya dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di hadapan saudara. Adapun program-program ibadah online dan update informasi pelayanan Grace of Christ Community Church Surabaya selama ini dapat saudara ikuti melalui Instagram, Facebook, ataupun YouTube dengan akun GCCC Surabaya. Ada program Good News Tonight setiap hari Kamis jam 8 malam. Kemudian program Rumah Doa bagi Segala Bangsa setiap Sabtu jam 13.30. Kemudian Sunday Worship from Home setiap Minggu jam 6 sore. Dan setiap hari saudara juga dapat menerima Good News Devotion Today, Injil kabar baik yang menguatkan dan menuntun kehidupan kita untuk sepanjang hari. Saudara yang ingin mendukung pelayanan Grace of Christ Community Church Surabaya dengan memberi perpuluhan atau persembahan dapat memberikannya ke nomor rekening yang ada di hadapan saudara. Kita percaya apa yang kita tabur, kita pasti tuai berkelimpahan. Amin. Baik, sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan sungguh memerdekakan kehidupan kita. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kuasa-Mu menjamah kehidupan kami. Sebentar kami akan diberkati dengan firman-Mu. Kami mau memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami mau terima sebanyak-banyaknya daripada-Mu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu lah makanan bagi kami, firman-Mu pelita bagi kaki kami, dan firman-Mu yang menuntun, memulihkan, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja yang layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan baik oleh kasih-Nya kembali bersama-sama kita dapat jumpa di dalam ibadah online GCCC Surabaya. Dan malam ini ada 3 hal yang tidak bisa berlalu, yang tidak bisa kembali seperti semula. Yang pertama yaitu anak panah yang ditembakkan dari busurnya. Dan yang kedua, perkataan yang dikatakan seseorang tidak akan pernah bisa kembali.
Dan yang ketiga, waktu yang berjalan, dia tidak akan bisa kembali. Seperti hari ini, hari Minggu, gak akan kalau kita menjumpai hari Minggu yang seperti hari ini. Minggu depan bisa, 2 minggu lagi bisa, tetapi minggu yang hari ini tidak akan bisa kita jumpai. Oleh sebab itu mari kita gunakan waktu ini dengan baik. Dan malam ini pokok renungan kita terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa bulan ini kita memasuki 1 tahun pandemi yang terjadi di negara kita, Republik Indonesia ini. Mari, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindar dari perjalanan waktu. Dan makin lama kita hidup, maka waktu kita untuk meninggal juga makin mendekat. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena hidup ini adalah satu kesempatan. Dan hidup ini seperti jam kehidupan, di mana jam kehidupan saya, jam kehidupan saudara semua, satu ketika pasti akan berhenti. Itu rahasianya Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Dan mari hari ini kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, semasa Tuhan masih memberikan waktu di dalam hidup kita bersama-sama. Satu ketika saya masih remaja, saya merasa jenuh. Karena apa? Hidup di dalam kemiskinan, hidup di dalam kekurangan. Dan satu ketika saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah setia, aku ini sudah beribadah, aku ini sudah melakukan doa puasa, aku sudah berdoa dan membaca Alkitab dengan rajin tiap-tiap hari. Tetapi kehidupan saya kok begini-begini saja. Baru ada di dalam hati keinginan untuk kendor, untuk enggak beribadah. Maka malam hari, saudara, saya mengalami satu mimpi di mana saya melihat langit gemuruh, kemudian saya terangkat ke langit. Dan ketika saya lihat, saya meninggal. Kemudian ada suara yang besar, lihat di bawahmu. Dan ketika saya lihat di bawah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Seperti hujan belerang dan bangunan yang tinggi-tinggi, gedung-gedung pencakar langit dalam hitungan detik rata dengan tanah. Dan saya sadar itu adalah hari kiamat. Dan saya sedih. Wah, kan tadi saya merasa menyangkal dan saya akan undur dan saya akan tidak ibadah dengan giat lagi, dengan setia lagi. Tiba-tiba saya menangis dan saya mengatakan, Tuhan Yesus, ampuni aku. Tiba-tiba ada suatu suara, suara sangat besar. Suara ini cuma mengatakan Matius 24 ayat yang ke-22. Dan mari kita akan baca bersama-sama apa yang dikatakan di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ketika saya buka dini hari, ketika saya diperlihatkan Tuhan dengan hari kiamat, saya menggigil, saya takut, kemudian saya berdoa. Dan sampai pagi, dan baru saya mendengar suara subuh dari salah satu masjid, maka saya sadar bahwa ini sudah pagi. Dan hari itu juga saya mengambil keputusan,
apapun yang terjadi di dalam hidup saya ya Tuhan, saya tahu saya punya waktu dan kesempatan. Dan hari ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan, dan saya diberkati, dan saya merasa hidup ini enjoy, merasa hidup ini damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Dan ketika kami memasuki rumah tangga, kami berdua dari keluarga biasa, bahkan keluarga yang miskin, tetapi lambat laun, waktu demi waktu, step by step, Tuhan ubah, Tuhan pulihkan. Dan hari ini saya merasa berkecukupan, saya merasa diberkati oleh Tuhan kita yang penuh kasih karunia dan kemurahan, Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat kata-kata waktu, W-A-K-T-U. Mari yang pertama kita akan bahas waktu berbicara, yaitu W, waspada. Mengapa kita harus waspada? Kita akan baca di dalam Efesus 5, Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman-Nya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu supaya mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi kehendak kamu penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab mari hari ini kita mempergunakan yang pertama, waktu dengan waspada. Karena apa? Hari-hari ini jahat. Dan yang kedua, A, berbicara mengenai atur. Setiap hari saudara dan saya diberikan waktu yang sama, 24 jam oleh Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengatur waktu tergantung dari hidup kita semuanya. Kalau kita merasa tidak ada waktu untuk baca Alkitab, kita merasa tidak ada waktu untuk berdoa, kita tidak ada waktu untuk keluarga, maka sungguh itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena kita tidak bisa ngatur. Tetapi kalau kita bisa ngatur, maka waktu itu akan bisa kita atur dengan sebaik-baiknya. Saya punya filosofi, kalau saya sudah pulang dari pabrik, dari kantor, maka saya usahakan malam itu juga saya akan bersama-sama dengan istri dan anak-anak untuk santai di rumah sampai malam, kemudian tidur, besok beraktivitas kembali, kecuali ada janjian atau hal-hal yang penting lainnya. Tapi kalau tidak ada, saya tidak akan gunakan untuk yang lain. Dan saya atur waktu ini untuk keluarga, saya waktu untuk anak-anak. Supaya apa? Supaya saya juga menghargai waktu yang sudah Tuhan beri. Saya punya tetangga, itu luar biasa. 10 tahun yang lalu dia masih kontrak rumah. Kemudian beberapa tahun kemudian dia bisa beli rumah. Dan yang luar biasa saudara, 3 tahun yang lalu dia mendirikan satu PT, yaitu tenaga outsourcing. Jadi kalau perusahaan A membutuhkan 50 karyawan, dia yang menyediakan. Perusahaan B membutuhkan 100 karyawan, dia yang menyediakan. Perusahaan C membutuhkan 60 karyawati, dia menyediakan. Dan apa saudara yang terjadi? Pertengahan tahun yang lalu, tahun 2020, dia beli 5 ruko yang ada di dekat rumah kami dan dirombak dengan baik. Tetapi apa yang terjadi saudara? Bulan lalu, ya, ketika sebelum ke-5 ruko yang sudah dirombak dengan bagus untuk tempat kantor yang bagus dan mewah, ternyata pemiliknya dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang tahu? Tidak tahu. Oleh sebab itu mari pergunakanlah waktu ini dengan baik. Atur waktu ini dengan baik. Karena apa? Karena waktu ini pasti akan berhenti. Jam di dalam kehidupan saya, jam di dalam kehidupan saudara semua, satu ketika pasti akan berhenti. Dan yang ketiga, K,
waktu yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saudara dan saya, mari kita gunakan untuk kerja. Jangan males. Karena apa? Waktunya sangat singkat. Mengapa kita harus kerja? Kita tidak perlu kerja keras, tetapi kita perlu kerja rajin. Saya teringat dengan satu ayat Amsal pasal 10. Amsal pasal 10. Ayat yang keempat. Saya akan bacakan firman ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi nggak ada ceritanya orang males, orang suka tidur-tiduran, tahu-tahu kaya raya. Nggak ada. Kecuali memang ibu bapaknya sudah jadi konglomerat, sudah punya harta yang melimpah, itu baru ada. Tetapi kalau orang biasa, suka tidur, suka males-malesan, dia tidak akan merasakan yang namanya kekayaan. Dia tidak akan merasakan hidup yang enak, berkecukupan. Tetapi dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 4 tadi, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Mari hari ini kita diberikan waktu kesempatan, biarlah kita gunakan untuk kerja. Dan yang keempat, T, waktu yang ada, yang Tuhan berikan dalam hidup kita semua, kita gunakan untuk taat, baik terhadap manusia, terlebih terhadap Tuhan. Dan Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita semua, simbol daripada kesetiaan, simbol daripada ketaatan. Bahkan Yesus Kristus, dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk pelanggaran dosa saya, untuk pelanggaran dosa Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur karena ketaatan Tuhan Yesus, akhirnya saudara dan saya dibenarkan. Haleluya. Kita akan baca satu ayat di dalam Roma 5 ayat yang ke-19. Roma 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat ketaatan sehingga aku dibenarkan, aku diselamatkan. Mari hari ini, waktu yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kita, untuk kita gunakan dengan hidup taat. Taat sampai mati, seperti Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita teladani. Satu ayat kembali di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Mari hari ini, sekali percaya kepada Yesus Kristus, kita akan percaya sampai mati. Apapun yang terjadi di tengah pandemi saat ini yang menimpa seluruh umat di muka bumi ini, kita tetap taat, kita tetap setia mengiring Yesus mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan yang kelima, yang terakhir, waktu berbicara mengenai umur. Dengan waktu yang bertambah, dengan waktu yang kita jalani bersama-sama, maka umur kita juga bertambah. Kalau kita lihat orang ulang tahun, itu waktunya bukan tambah panjang, tetapi waktunya
tambah pendek. Karena apa? Usianya bertambah. Mari dengan umur yang Tuhan masih percayakan di dalam hidup saya dan saudara, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu kapan jam kehidupan saya, kapan jam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua akan berhenti. Tapi satu perkara, ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kematian tidaklah menjadi hal yang menakutkan. Saya punya keponakan ketika awal-awal COVID tahun lalu, ya sekitar bulan Mei. Pada waktu jam 6 makan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Sendaguro, sukacita, senang-senang. Kemudian jam 7:30, tahu dadanya terasa sesak. Kemudian dia pergi ke rumah sakit Adi Husada yang ada di Undaan. Maka sampai di situ diperiksa-periksa, ya sesak biasa. Kemudian ditanya, ya mau opnam? Oh, kami pakai BPJS Kesehatan, dokter. Waduh, kalau di sini tidak terima BPJS Kesehatan. Akhirnya dia lari ke rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo Karangmenjangan. Dan sampai di situ saudara, sampai jam 12 malam itu belum ditangani. Kemudian dia telepon, karena waktu itu HP-nya dibawa, dia telepon ke istrinya dan anak-anaknya. Papi di sini kedinginan, kamu kok di rumah? Ayo, jagain papi. Tapi apa yang terjadi ketika istri dan anaknya ke sana? Itu nggak boleh masuk, karena dia diduga kena virus COVID-19. Dan sampai jam 1:30 belum ditangani, bahkan dia bisa telepon lagi. Tetapi apa boleh buat, istri dan anak-anaknya ada di luar daripada kamar di mana keponakan saya ini ditempatkan. Dan apa yang terjadi saudara? 1 jam kemudian, tahu-tahu dokter memberi keterangan bahwa keponakan saya ini sudah meninggal. Padahal umurnya masih 38, sangat muda. Padahal waktu tadi jam 6 masih sendaguro, seneng-seneng makan bersama. Tahu-tahu jam 3 dini hari sudah meninggalkan anak dan istrinya. Kita tidak tahu kapan waktu kita. Tetapi satu perkara, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan berbahagia. Kapanpun Tuhan panggil saya, kapanpun Tuhan panggil saudara. Mari gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya, karena hidup ini adalah satu kesempatan. Waktu berbicara mengenai waspada. A, atur. K, kerja. T, taat. Dan U, umur. Mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan sebentar kita akan masuk di dalam tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan bagaimana waktu Tuhan Yesus menderita, waktu Tuhan Yesus disalib, dan waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya buat dosa saya, buat dosa Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu,
Bapak Ibu yang ada persediaan tubuh dan darah Kristus di rumah, mari kita akan siap-siap untuk masuk di dalam tubuh dan darah Kristus. Kalau sudah siap, mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal, dan segala dosa kami sudah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima keselamatan dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau angkat darah Tuhan Yesus Kristus tinggi melebihi kepala kita, dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah melimpahkan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi suatu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Iya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang ada persediaan minyak zaitun di rumah, mari kita angkat bersama-sama minyak zaitun ini. Bapak, aku bersyukur oleh kekuatan firman-Mu. Kau telah memberikan waktu kepada kami semua, sehingga sampai hari ini di tengah pandemi kami tetap kuat, kami tetap sehat, kami tidak akan dikalahkan oleh penyakit, kami tidak akan dikalahkan oleh virus corona dan virus apapun juga. Kami mengangkat Tuhan minyak zaitun, satu-satunya tumbuhan yang hidup di zaman Nuh. Dan minyak ini tidak dikalahkan, minyak ini tidak dipunahkan, dan minyak ini terus ada. Terima kasih, inilah tanda kesukaan, tanda kemuliaan yang Bapa berikan di dalam hidup kami semua. Dan setiap kami yang mengoleskan minyak ini, keadaan kami sakit, kami pasti sembuhkan. Keadaan kami mengalami goncangan, kami akan ditenangkan. Keadaan kami mengalami jalan buntu, kami akan diberikan jalan keluar. Keadaan kami lemah, kami akan dikuatkan. Dan kami putus asa, kami diberikan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa-Mu mengalir Tuhan. Bukan minyak ini yang menolong, bukan minyak ini yang menyembuhkan, bukan minyak ini yang memberikan jalan keluar, tetapi nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama yang luar biasa. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu, menerangkan firman-Mu di dalam hidup kami bersama-sama. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan
kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Malam ini Tuhan, sebelum kami berpisah, biarlah sebagaimana Tuhan sudah mengumpulkan kami, memberikan kesempatan kami untuk beribadah online malam hari ini. Kami ingin Tuhan menerima berkat, kekuatan daripada. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan katakan amin sebagai pernyataan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan apa saja yang kau berbuat, dibuat Tuhan berhasil. Setiap tahunmu yang hilang, setiap tahun yang dirugikan orang, setiap tahun yang tidak menghasilkan sesuatu yang besar, malam ini dipulihkan, malam ini diberkati oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dipulihkan, diberkati, diberikan jalan keluar. Dengan syukur katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai berjumpa kembali. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama ku besertamu, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Bawa mujizat.